Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 916 sampai 920. Siang Kunying tersipu dan memiliki leher yang tebal ketika ditanya oleh semua orang, dan untuk sesaat kehilangan kata-kata. Melihat Siang Kunying tidak berbicara, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Siang Kunying baru saja berbohong kepada mereka. Ini juga menyakitkan bagi Kunying, mengatakan bahwa Ye Chong memiliki pil palsu di tangannya, dan setelah orang lain percaya itu benar, dia akan mengambil semuanya. Orang ini benar-benar penuh kebencian. Tapi semua orang tidak berani berbicara. Bagaimanapun, keluarga Siang ini adalah salah satu dari 10 keluarga kaya teratas di Swedu, dan orang biasa tidak mampu mengacaukannya. Kerumunan tidak lagi mengejar Siang Kunying, tetapi malah berbalik ke Ye Chong. "Anak muda, jual padaku salah satu ramuanmu, aku juga menginginkannya, aku ingin 10. "Brengsek, kau sangat rakus, saya 20, semua orang berkata satu demi satu. Takut mereka akan tertinggal. Saat memanfaatkan kekacauan ini, pemuda dan Huang Yehe sudah menyelinap pergi. Tidak ada yang peduli dengan mereka, karena semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan pil. Saat ini, Siang Kunying berteriak, semuanya diam. Semua orang segera tutup mulut. Siang Kunying berjalan ke Ye Chong. "Wah, menurut apa yang kami katakan sebelumnya, saya akan membeli semua 10 juta keping." Semua orang tercengang, belum lagi status Siang. Bahkan jika harganya 10 juta keping, tidak ada yang bisa bersaing dengan Siang Kunying. Ye Chong sedikit tersenyum, mengangkat bahu dan berkata, "Bukankah kamu mengatakan ramuanku palsu?" Wajah Siang Kunying memerah dan putih, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Ya, aku salah, kamu ramuan yang aku inginkan obatnya, dan saya dapat membelinya seharga 10 juta yuan, tetapi ada syaratnya, Anda harus memberitahu saya di mana alkemis itu berada." "Anda memiliki syarat lain? Apakah menurut Anda saya memohon kepada Anda? Apakah Anda suka membelinya atau tidak? Saya belum menjualnya." Ye Chong sedikit tersenyum. Setelah berbicara, dia mengambil ramuan itu, menoleh dan pergi. Semua orang tercengang. Tanpa diduga, keranjang bambu pada akhirnya mengambil air. Beberapa orang bahkan diam-diam membalikkan anglo barusan. Saya berharap menemukan beberapa sisa ramuan. Namun, Siang Kunying dan Yang Sue tidak menghentikan Ye Chong pergi. Mereka hanya melihat punggung Ye Chong dengan muram. Sekarang ada terlalu banyak orang, sulit untuk menangani hal-hal, dan itu akan menjadi lebih baik jika Ye Chong pergi. Setelah itu, Yang Sue berkata secara misterius kepada Siang Kunying, "Pergi dan panggil aku Zhang Huk sekarang." Siang Kunying melirik ke titik Yang, dan segera mengerti. Ye Chong tidak terburu-buru untuk menjalin kontak dengan Siang Kunying. Jika dia terlalu cemas, itu akan menimbulkan kecurigaan keluarga Siang. Dia tahu betul bahwa Siang keluarga akan segera secara pribadi datang ke pintu. Saat itu, dia hanya perlu menyiapkan beberapa pil lagi, mungkin berbicara dengan Siang Jia, dan menggunakan pil tersebut untuk menggantikan perintah rahasia Aoki, yang akan menghemat banyak masalah. "Tuan, tolong tunggu sebentar." Ye Chong menoleh ke belakang dan melihat bahwa si cantik kecil, ayah dan anak, telah mengusir mereka. Si cantik kecil berjalan ke arah Ye Chong dan berkata, "Tuan, terima kasih banyak. Dapatkah Anda memberitahu saya nomor kartu bank Anda? Saya mentransfer uang kepada Anda." Ye Chong tersenyum, "Ini semua tentang takdir. Itu hanya pil, tidak berharga." Melihat Ye Chong bersikeras untuk tidak menerima uang itu, si cantik kecil hanya bisa tersipu dan berkata, "Kalau begitu, Tuan, siapa namamu? Bisakah Anda meninggalkan informasi kontak?" Nama saya Wang Mingyu. "Panggil aku Ye Chong." Dengan mengatakan itu, Ye Chong duduk kembali di dalam mobil, lalu membunyikan klakson, dan pergi. Wang Mingyu melihat asap dan debu di bagian belakang mobil, membuka mulutnya,
dan berkata pada dirinya sendiri, "Sungguh, saya belum memberi Anda informasi kontak, jadi mengapa Anda pergi begitu saja, Ye Chong?" Mengemudikan mobil, kembali ke toko barang antik. Karena ini hari kerja, tidak banyak orang di toko barang antik. Zhao Min sedang duduk sendirian di toko barang antik, bermain dengan ponselnya dan cekikikan. Dia memainkan permainan makan bebek, dan terkadang Ye Chong memainkan dua permainan dengan Zhao Min. Zhao Min terpesona dengan memainkan game ini. Melihat Ye Chong kembali, dia tidak melihat ke atas. "Kamu kembali, apa kabar?" Ye Chong sedikit tersenyum, semuanya sudah selesai. Kemudian, Ye Chong duduk di sebelah Zhao Min dan menonton Zhao Min bermain game. "Kamu bersenang-senang baru-baru ini?" Zhao Min berkata sambil tersenyum. "Ya, jumlah anak nakal dalam permainan tiba-tiba menurun baru-baru ini, jadi aku sangat senang." "Benarkah?" Zhao Min mengangguk. "Kamu tidak tahu, anak-anak sekarang dilarang bermain game, jadi jumlah anak-anak dalam game tiba-tiba berkurang." "Iya, itu bahkan lebih baik dariku." Ye Chong tertawa. "Tidak perlu dikatakan, itu adalah anak-anak nakal yang telah ditunjuk sebagai otentikasi nama asli dengan kartu identitas kakek nenek mereka." Setelah itu, Ye Chong pergi ke ruang belakang untuk beristirahat sebentar, dan sambil mandi. Dia berpikir apakah dia harus memurnikan beberapa pil yang lebih mahal. Beberapa pil biasa di tangannya mungkin tidak cukup untuk ditukar dengan token Aoki. Saat dia sedang berpikir, dia tiba-tiba mendengar suara keras di halaman. Lalu, terdengar teriakan dari Zhao Min. Jantung Ye Chong berdetak kencang dan dia bergegas keluar. Saya melihat bahwa di halaman, pada titik tertentu, lebih dari selusin pria berbaju hitam telah masuk ke halaman. Zhao Min terkejut. Telepon hampir jatuh ke tanah. Dia sedikit kesal. Siapa yang menunda permainan saya, menjilati tas saya? Anak itu bernama Ye, yang berbicara tidak lain adalah Zhang Hook. Sejak Ye Chong keluar dari pasar bawah tanah, Zhang Gouzi mengikuti Ye Chong secara diam-diam. Setelah melihat Ye Chong masuk ke sini, Zhang Gouzi tetap tenang, lalu kembali dan diam-diam memanggil sekelompok orang untuk datang ke sini lagi. Tujuan mereka jelas, yaitu untuk mengambil ramuan di tangan Ye Chong. Melihat Zhang Gouzi dan yang lainnya, Ye Chong sedikit tersenyum. Bukankah kamu itu Zhang Jian dan Zhang Gouzi? Aku tidak menyangka kamu masih penjahat seperti itu. Aku memberimu pil dan kamu tidak puas. Hati-hati, itu kamu tidak akan berakhir dengan baik jika kamu serakah. Bunuh kamu. Pengait ini biasanya terlihat seperti orang baik, tetapi diam-diam, dia juga orang yang kejam. Dia telah mengumpulkan sekelompok orang yang kejam. Orang-orang ini secara alami akan melakukan apa saja demi uang. Zhao Min tidak tahu apa yang terjadi pada awalnya, jadi dia sedikit khawatir. Tapi mendengar ini, dia menghela nafas panjang. Karena dia tahu kemampuan Ye Chong, terlalu mudah berurusan dengan orang-orang ini. Zhao Min menarik kursi dan duduk di pintu. "Kamu Chong, mereka di sini untuk mencarimu. Kamu harus menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Aku belum selesai makan bebekku." Saat dia mengatakan itu, dia mulai mengutak-atik ponselnya lagi, seolah-olah masalah di depannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. "Apa, maukah kamu memberikannya?" Zhang Gouzi memarahi. "Untuk adikmu?" Ye Chong tersenyum. Zhang Gouzi mendengus. "Brengsek, jika kamu tidak makan roti bakar, kamu mencari kematian." Saat dia berbicara, Zhang Gouzi tiba-tiba mengeluarkan pipa baja. Pipa baja ini memiliki panjang sikat, dan salah satu ujungnya dipotong menjadi bentuk runcing yang sangat tajam. Dia menusuk ke arah perut Ye Chong dengan keras. Jika ini adalah orang biasa, saya khawatir perutnya akan berlubang sejak lama. Namun, reaksi Ye Chong lebih cepat. Sebelum Zhang Gouzi mendekat, dia menamparkan wajah Zhang Gouzi. Retak, Zhang Hook dikirim terbang lebih dari 2 meter jauhnya, dan menabrak tangki air di halaman dengan plop. Tangki air hancur berkeping-keping, dan air di dalamnya membasahi seluruh pengait. Semua orang tercengang.
Anak ini memiliki beberapa keterampilan. Zhang Huk sangat marah. Pergi untukku, bunuh dia untukku. Apalagi yang kamu lihat? Apakah kamu ingin membagi uangnya? Siapapun yang ingin membagi uangnya pergi untukku. Retas dia sampai mati dengan pisaumu. Dalam hal uang, yang terbaik adalah menggunakannya, dan beberapa orang bergegas pada saat yang bersamaan. Orang-orang ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai praktisi seni bela diri. Mereka hanya master yang memiliki banyak kekuatan dan mengandalkan keganasan untuk melawan orang mati-matian. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan Ye Chong? Setelah beberapa putaran, Ye Chong membunuh semua orang ini. Namun, salah satu dari mereka yang berbaju hitam tak kunjung bergerak. Sampai Ye Chong merobohkan semua yang lain. Orang itu melihat cacat, membuat gerakan tiba-tiba, dan meninju dada Ye Chong. Ye Chong bisa merasakan bahwa pria berbaju hitam ini adalah master di antara kelompok orang ini. Meskipun dia belum melangkah ke ranah prajurit, dia hampir mencapai batas manusia. Di antara orang biasa, dia sudah dianggap sebagai guru tertinggi. Orang yang begitu kuat pasti tidak akan bersama sekelompok bajingan. Tampaknya pria berbaju hitam itu baru saja bergaul dengan Zhang Gouzi dan yang lainnya, menunggu kesempatan untuk berurusan dengan Ye Chong. Ini membuat Ye Chong sedikit aneh. Siapa pria kulit hitam ini? Dalam sekejap mata, pria berbaju hitam itu sudah menghancurkan tinjunya. Ye Chong sedikit tersenyum, mengulurkan dua jari dengan santai, menjentikkan dengan ringan, dan secara akurat menjentikkan tinju lawan. Mendengar klik, seluruh kepalan pria berbaju hitam itu langsung hancur dan patah. Dia mencengkeram lengannya dan menjerit. Dia melompat keluar dari halaman dan melarikan diri ke kejauhan. Ye Chong mencibir, berbalik dan berkata kepada Zhao Min, "Aku telah menyerahkan orang-orang ini kepadamu, aku ingin melihat siapa yang ada di belakang layar." Berkata kepada Ye Chong, "Persetan." Ye Chong tidak banyak bicara, lalu berbalik dan melompat keluar dari halaman. Saat ini pria berbaju hitam itu sudah berlari sejauh 1 kilometer, masuk ke dalam mobil, dan terus melaju sepanjang jalan. Karena tangan pria berbaju hitam itu patah, kecepatan mobil pun terpengaruh. Jadi Ye Chong hanya menggunakan dua kaki, dan dia sama sekali tidak dibuang oleh pria berbaju hitam itu. Namun, dalam perjalanan singkat, pria berbaju hitam itu sudah menyadari bahwa Ye Chong mengikutinya. Kemudian, pria berbaju hitam itu mengeluarkan sebuah botol dan melemparkannya keluar dari mobil. Retak dengan suara renyah, botolnya pecah, dan kepulan asap hitam langsung menghalangi jalan Ye Chong. Ye Chong sedikit mengernyit, asap hitamnya juga sangat aneh. Tubuh Dewa Naganya akan terinfeksi jika menyentuh asap hitam. Butuh setengah menit bagi Ye Chong untuk menghilangkan asap hitam, tetapi pria berbaju hitam itu sudah pergi. Ye Chong tidak peduli tentang itu, dia kehilangannya begitu dia kehilangannya, dan pihak lain pasti akan mengambil langkah lain. Sebaliknya, Ye Chong lebih ingin tahu tentang asap hitam. Sekitar 1 jam kemudian, mobil pria berbaju hitam itu berhenti di pintu masuk sebuah restoran mewah di pusat kota Suedo. Pria berbaju hitam itu tidak berguna, dan bukannya langsung pergi ke rumah sakit, dia datang ke sini. Ini menunjukkan bahwa tuannya ada di restoran ini. Di ruang pribadi di lantai 2 restoran, Xiang Kuying dan Yang Sue diam-diam mendiskusikan sesuatu. Pada saat ini, pria berbaju hitam tiba-tiba masuk. "Aku, Cao, tuan ketiga." Informasinya salah. Anak itu bukan orang biasa. Dia ahli. Apa? Yang Sue. Terkejut, Yang Sue menempati urutan ketiga di antara murid-murid lembah Chonggu, dan semua orang di bawah memanggilnya tuan ketiga kecil. Pria berbaju hitam ini adalah penguasa Chonggu, dan diam-diam dikirim oleh Yang Sue. Ternyata Yang Sue dan Xiang Kunying tidak akan berdamai jika mereka tidak mendapatkan ramuan Ye Chong. Namun, mereka semua adalah keluarga yang baik, jadi akan merepotkan jika mereka secara terang-terangan melakukan hal-hal buruk. Jadi, mereka menyerahkan masalah itu kepada Zhang Gouzi,
dan meminta Zhang Gouzi membawa sekelompok orang untuk mengambil pil dari Ye Chong. Kemudian, Yang Sui diam-diam mengirim seorang master dari lembah serangga untuk bersembunyi di antara sekelompok orang. Faktanya, bahkan jika Zhang Gouzi dan yang lainnya berhasil, pria berbaju hitam pada akhirnya akan bergerak, membunuh Zhang Gouzi dan yang lainnya, dan pil itu akhirnya akan jatuh ke tangan Yang Sui. Rencana aslinya sempurna, tapi yang tidak diharapkan Yang Sui adalah bahwa Ye Chong sebenarnya adalah pria yang kuat. Dia juga memukuli pria berbaju hitam itu dengan sangat buruk. Yang Sui memandangi telapak tangan pria berbaju hitam yang retak dan berpikir keras. Telapak tangan pria berbaju hitam itu bengkak seperti balon, berisi ampas tulang. Siang Kunying tercengang, kapan dia melihat luka yang begitu serius dan aneh? Mungkinkah dia prajurit peringkat kuning yang bisa melukaimu seperti ini? Yang Sui bertanya dengan tidak percaya. Siang Kunying terkejut, apa, ada menyebutkan prajurit tingkat Huang? Apakah ini benar-benar kakek? Prajurit tingkat Huang, dikatakan. Siang Kunying tidak bisa berkata apa-apa, saudara Yang, apakah kita memprovokasi prajurit tingkat Huang? Lalu apa yang harus kita lakukan? Dia menelan, bagaimana mungkin dia tidak takut? Itu prajurit peringkat kuning, hehe, bagaimana dengan prajurit tingkat kuning? Apakah saya, Chonggu, masih takut dia tidak akan berhasil? Yang Sui berkata sambil tersenyum, saya tidak bisa menang, saya masih punya rencana B. Kenapa aku tidak tahu? Seperti orang bodoh seperti Kuying bertanya. Yang Sui terkekeh, saya memberitahu Anda tentang rencana apapun. Jadi bisakah itu mencerminkan kekuatan Yang Sui saya? Siang Kunying menelan ludah dan sedikit mengangguk. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk setelah aku mendapatkan pil ini dan menemukan seorang alkemis. Kata Yang Sui. Siang Kunying sangat gembira. Terima kasih, saudara Yang. Yang Sui melengkungkan sudut mulutnya dengan penuh arti, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Hei, sebentar lagi, kita akan bertemu di Worm Valley. Di toko barang antik setelah Ye Chong pergi keluar, Zhao Min memanggil sobat untuk memanggil polisi saat bermain game. Segera, Zhang Huk dan yang lainnya dibawa pergi, dan tempat kejadian dibersihkan. Zhao Min terus memainkan permainan. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak normal. Siapa itu? Zhao Min melihat ke arah pintu. Jie, aku tidak menyangka gadis kecil ini memiliki beberapa keterampilan. Suara aneh terdengar, tetapi Zhao Min tidak melihat siapapun. Hei, senang sekali menemukan 3 ular kita di lembah serangga. Suara kedua terdengar, bunuh. Suara ketiga lebih feminin dan dingin daripada 2 yang pertama. Rambut Zhao Min berdiri tegak, dan dia melihat sekeliling dengan hati-hati, siapa kamu? Cepat dan muncul, hehehe, dia meminta kami untuk muncul. Jie, kami tidak akan muncul, apa yang bisa kita lakukan? Seperti mereka bertiga berbicara dengan gila. Hei, kamu tahu cara membunuh gadis kecil yang cantik, sayang untuk membunuhnya. Jie, biarkan dia diracuni. Meskipun Zhao Min melihat Yin Mang terbang, dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Segera setelah itu, saya hanya merasakan mati rasa di leher saya, seperti digigit nyamuk. Dia menyentuhnya dengan tangannya lagi. Tetapi tidak ada apa-apa. Siapa kamu? Keluar, teriak Zhao Min. Namun, pihak lain tidak memiliki suara lagi, dan sepertinya sudah pergi. Zhao Min sangat bingung. Ketiga orang ini mengatakan mereka adalah 3 ular dari lembah cacing. Karakter apa mereka? Saat dia bingung, Ye Chong kembali. Zhao Min dengan cepat memberitahu Ye Chong tentang masalah ini, dan kemudian bertanya kepada Ye Chong apakah dia melihat orang yang mencurigakan. Ye Chong menggelengkan kepalanya, juga sangat aneh, dan berkata bahwa ada banyak hal aneh yang ditemui hari ini. Mungkinkah semuanya berhubungan dengan Chonggu? Ye Chong bertanya-tanya, di mana Chonggu ini?
Zhao Min telah mendengar beberapa legenda tentang Chonggu, dan memperkenalkan Ye Chong tentang keluarga yang di Chonggu. Ye Chong mengangguk sambil berpikir setelah mendengar ini. Zhao Min berkata, kemunculan keluarga Chonggu yang di Suedu mungkin ada hubungannya dengan masalah Yan Gaoshan. Ye Chong juga setuju dengan sudut pandang ini. Tetapi tidak peduli berapa banyak, saya tidak dapat memikirkannya sekarang. Siang itu, tidak terjadi apa-apa. Di malam hari, keduanya menutup toko barang antik, dan setelah makan di restoran, mereka kembali ke villa dan tidur. Keesokan paginya, Ye Chong bangun dengan hangat di bawah terik matahari. Dia menggeliat dan melihat waktu, sudah jam 9 pagi. Dia sangat aneh, biasanya Zhao Min bangun pagi, dan Ye Chong dibangunkan oleh Ping Pong Pong. Zhao Min tidak bangun hari ini. Ye Chong mengenakan pakaiannya, membuka pintu dengan mata mengantuk, dan melihat tidak ada orang di ruang tamu, dan pintu Zhao Min masih tertutup. Dia berteriak, "Zhao Min, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu belum bangun?" Ye Chong berteriak 2 kali, tetapi Zhao Min tidak menanggapi. Dia agak aneh, jadi dia melangkah maju dan mengetuk pintu Zhao Min. Masih tidak ada suara di dalam. Ye Chong bahkan lebih aneh. Dia merasa sedikit tidak enak di hatinya. Saya khawatir sesuatu akan terjadi pada Zhao Min. Memikirkan hal ini, Ye Chong membuka pintu kamar Zhao Min. Tapi pintunya hanya tertutup, tidak terkunci. Dia membukanya dan menemukan bahwa Zhao Min sedang berbaring di tempat tidur. Dari luar, sepertinya dia sedang tidur nyenyak. Namun, kulit Zhao Min sedikit merah, dan ada tanda-tanda gelisah di bawah permukaan kulit. Ye Chong sangat aneh, dan berteriak 2 kali, "Zhao Min, Zhao Min." Zhao Min masih tidak menanggapi, dan Ye Chong berjalan mendekat. Baru saja saya menyadari bahwa kulit Zhao Min agak aneh, napasnya tidak lancar, dan dia tidak sadarkan diri sepanjang waktu, tidak tertidur, tetapi tidak sadarkan diri sepanjang waktu. Hati Ye Chong bergerak. Dia langsung berkedip, dan mengaktifkan mata Dewa Naga. Sekilas, saya tidak terkejut, di bawah kulit Zhao Min, serangga emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Apa yang terjadi di sini? Ye Chong mengerutkan kening. Tidak ada catatan tentang hal seperti itu dalam warisan Dewa Naga. Sebelum tidur tadi malam, Zhao Min masih baik-baik saja. Mengapa tubuhnya penuh serangga hari ini? Dari kelihatannya, serangga ini sepertinya memakan darah dan daging Zhao Min. Meskipun cacingnya sangat kecil sekarang, ketika cacing ini tumbuh secara bertahap, seluruh tubuh Zhao Min mungkin akan dimakan oleh cacing tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada saat ini, telepon Ye Chong tiba-tiba berdering. Dia mengambilnya, dan itu adalah suara pria aneh. "Hei, Ye Chong. Kan? Ternyata Yang Sue yang memanggil Ye Chong." Ye Chong mengerutkan kening, dan berkata dalam hati, tampaknya masalah ini ada hubungannya dengan Chonggu. "Apakah ada yang salah?" tanya Ye Chong menahan emosinya. "Ah, aku baru saja datang ke sini untuk peduli, bagaimana kabar temanmu?" Yang Sue tersenyum di telepon, "Jika aku tidak salah, tubuh temanmu seharusnya penuh dengan cacing emas sekarang, kan? Jadi kamu melakukannya?" Suara Ye Chong dipenuhi amarah. "Oh, jangan salah paham, Tuan Ye, ini bukan niat saya," Yang Sue berkata sambil tersenyum. "Ini bawahan saya katakan kepada mereka, jangan gunakan racun Gu. Tetapi mereka masih secara tidak sengaja melukai Anda." "Teman, aku sangat menyesal." Ye Chong secara alami tidak akan mempercayai omong kosong Yang Sue, dan bertanya dengan dingin, "Katakan padaku, apa yang kamu inginkan?" "Haha, bukan apa-apa, aku hanya ingin berteman." Yang Sue jalan ketawa. Dia berhenti, dan melanjutkan, "Saya menelepon, hanya untuk memberitahu Tuan Ye bagaimana cara mendetoksifikasi." Ye Chong mencibir, "Oh, begitu. Tuan Ye, nama racun Gu ini disebut Golden Bug Gu. Setelah diracuni, jika Anda tidak merawatnya, teman Anda akan mati dalam 3 jam. Ye Chong tidak berbicara, dia sedang menunggu untuk. Yang Hall melanjutkan,
Yang Sue terkekeh. Sebenarnya, metode penyelamatannya sangat sederhana. Selama Anda menarik serangga beracun ke bagian tubuh Anda dari mulutnya, Anda dapat menyelamatkan hidup teman Anda untuk sementara waktu. Ye Chong mendengus. Tentu saja, itu hanya bisa menyelamatkan hidupmu untuk sementara. Jika kamu ingin menyelamatkan temanmu, kamu hanya bisa datang ke Worm Valley. Kami punya penawarnya di sini, kata Yang Sue. Ye Chong mencibir di dalam hatinya. Dia tahu bahwa memikat dirinya sendiri ke lembah serangga adalah tujuan sebenarnya dari Yang Sue. Tujuan. Dia berkata dalam hatinya, ini adalah kematian pacaranmu. Oke, aku ingin pergi ke lembah serangga dan mengunjungimu secara langsung. Ye Chong mengucapkan kata mengunjungi dengan penekanan besar, dan itu memang memiliki arti khusus, arti. Secara alami, maksud yang dapat mengatakan bahwa itu adalah hal yang baik untuk dikatakan. Dia tahu apa yang dipikirkan Ye Chong. Namun, dia tidak takut. Jadi bagaimana jika Ye Chong adalah prajurit peringkat Huang? Selama dia memasuki lembah serangga, dengan bantuan keuntungan dan mekanisme unik dari lembah serangga, apalagi prajurit tingkat kuning, bahkan jika ada 10, tidak akan ada jalan kembali. Oke. Kalau begitu aku akan memberimu alamatnya sekarang, dan kemudian aku akan menunggu kedatangan Tuan Ye, kata Yang Sue sambil tersenyum. Di utara yang dingin, jauh di dalam lembah cacing, sebuah manor tersembunyi. Setelah Yang Sue menutup telepon, dia mengangguk dengan hormat kepada orang-orang di sampingnya. Dia berdiri di ruang tamu yang mewah, dan ada banyak orang di ruang tamu. Duduk di kursi hitam besar di depan adalah seorang lelaki tua yang tampak berusia 60-an. Orang tua ini adalah Yang Seng Wu, kepala keluarga yang saat ini di lembah Conggu. Di sebelahnya, dalam urutan status, duduk para tetua lembah serangga. Berdiri di dalam ruangan, ada dua pemuda di luar gua Yang. Kedua pemuda ini adalah murid pertama dan kedua Yang Seng Wu. Yang Sue tidak bisa menyembunyikan ekspresi puasnya, dan berkata kepada Yang Seng Wu, Tuan, sudah beres, anak ini akan segera datang ke lembah cacing. Bagus sekali, Yang Seng Wu mengangguk. Yang Sue sangat gembira, dia tahu di dalam hatinya bahwa selama dia benar-benar bisa menangkap seorang alkemis untuk Conggu kali ini, maka dia akan memberikan kontribusi besar untuk Conggu. Mulai sekarang, statusnya akan lebih tinggi dari dua kakak laki-laki. Di masa depan, posisi kepala lembah cacing harus menjadi miliknya. Memikirkan hal ini, Yang Sue tidak bisa menahan senyum puas. Di sampingnya, kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Di sisi lain, Ye Chong menatap Zhao Min dan mengerutkan kening. Teknik racun Gu ini berasal dari daerah perbatasan, dan sejarahnya tidak lama, jadi hanya ada sedikit catatan tentangnya di warisan Dewa Naga. Ye Chong juga tahu sangat sedikit, dan memang tidak ada cara untuk menangani serangga emas ini dalam sutra pengobatan Dewa Naga. Ye Chong mencoba beberapa metode, tetapi tidak satu pun dari mereka bisa menghilangkan bug ini di tubuh Zhao Min. Apalagi serangga tersebut sepertinya mengeluarkan racun yang bisa menyebabkan orang mati perlahan, dan dengan patuh akan dimakan oleh mereka. Melihat tanda-tanda vital Zhao Min semakin lemah, Ye Chong memikirkan poin yang, sekarang saya tidak punya pilihan selain mencobanya. Memikirkan hal ini, Ye Chong tidak ragu-ragu, dan dengan lembut membuka bibir mutiara Zhao Min, dan menciumnya. Dengan sedikit kekuatan, dia menyedot mulut Zhao Min dengan keras seperti mengisap agar-agar. Perlahan-lahan, Ye Chong bisa merasakan sesuatu mengalir ke mulutnya melalui lidah Zhao Min. Itu adalah cacing emas. Setelah masuk melalui tenggorokan, cacing ini berenang di sekujur tubuhnya dalam sekejap, mati rasa. Untungnya, Ye Chong memiliki tubuh Dewa Naga untuk melindunginya, jadi dia tidak takut dengan racun serangga Gu ini. Namun, justru karena tubuh Dewa Naga jauh lebih enak daripada tubuh fana Zhao Min. Oleh karena itu, sebagian besar bak emas disedot oleh Ye Chong. Kulit Zhao Min sedikit membaik. Ye Chong melihat lagi dengan mata Dewa Naga,
dan jumlah serangga di tubuh Zhao Min menurun drastis, kurang dari 1/10 dari aslinya. Karena 9/10 lainnya masuk ke tubuh Ye Chong. Melihat itu hampir selesai, Ye Chong meninggalkan mulut Zhao Min, dan masih ada sedikit rasa manis di mulutnya. Pada saat ini, Ye Chong bisa merasakan serangga merayap di sekujur tubuhnya. Sepertinya dia juga terkena kutu emas Gu. Apa yang membuat Ye Chong semakin tidak terduga adalah setelah diracuni oleh racun Gu, semua basis kultivasinya menghilang. Racun Gu yang mengerikan, Ye Chong ngeri. Meskipun tubuh Dewa Naga kebal terhadap semua racun dan menekan sebagian racun Gu, Ye Chong tidak pingsan seperti Zhao Min. Namun, pada akhirnya, Ye Chong tertipu. Saat ini, Ye Chong tidak berbeda dengan orang biasa. Ye Chong menghela nafas dengan getir, sepertinya dia telah ditipu oleh titik yang. Segala sesuatu di titik yang ini dihitung, membiarkan Ye Chong memakan dirinya sendiri dan menjadi orang biasa sebelum memasuki lembah serangga. Sepertinya kali ini memasuki lembah cacing, saya khawatir bahayanya tidak akan berkurang. Yang Sui ini benar-benar orang yang bijaksana dan licik, kata Ye Chong pada dirinya sendiri. Saat ini, Zhao Min sudah bangun dengan santai. Sebagian besar serangga beracun di tubuhnya telah hilang, dan racun tidak dapat lagi menyebabkan Zhao Min koma. Zhao Min merasa sedikit pusing. Melihat Ye Chong berdiri di samping tempat tidurnya, dia sedikit bingung. "Kamu, apa yang kamu lakukan? Menurutmu apa yang aku lakukan saat tidur?" Zhao Min bertanya. Lalu dia menyentuh mulutnya, sedikit basah, seperti air liur. Apakah sudah disentuh oleh seseorang? Zhao Min tiba-tiba tersipu. "Ini kamu, apa yang kamu lakukan padaku?" Dia menyeka air liur di dagunya, dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk menyentuh tubuhnya. Wajah tua Ye Chong memerah, dan dia berkata dengan cepat, "Aku tidak melakukan apa-apa, itu air liurmu sendiri." Zhao Min menyentuh dirinya sendiri, dan menemukan bahwa tidak ada jejak lain yang dikacaukan. Kemudian dia bertanya, "Lalu apa yang kamu lakukan di sini?" Jadi Ye Chong menceritakan kisah tentang Zhao Min yang terkena cacing emas Gu. Itu hanya mengabaikan masalah detoksifikasi dengan mulut ke mulut, dan hanya mengatakan bahwa metode akupuntur khusus digunakan untuk mendetoksifikasi sebagian besar tubuh Zhao Min, tetapi tidak sepenuhnya dihilangkan. Kulit kepala Zhao Min terasa mati rasa setelah mendengarkannya, tak heran dia merasa tidak nyaman sejak tadi malam. Dia mengingat sejenak, dan tiba-tiba berkata, "Ini adalah 3 ular Chonggu. Itu pasti serangga emas Gu." Ye Chong mengangguk. "Seharusnya seperti ini." Zhao Min bertanya, "Apakah ini serangga emas Gu berbahaya?" "Sangat mematikan," Ye Chong berkata. "Aku bahkan tidak bisa mengatasinya." Ye Chong tersenyum kecut, dan melanjutkan, "Aku malu. Aku tidak tahu banyak tentang Golden Bug Gu. Meskipun saya telah membantu Anda menyingkirkan sebagian besar serangga beracun tadi, masih ada beberapa serangga beracun di tubuh Anda. Mereka seperti bom waktu. Jika tidak disembuhkan, itu akan meledak cepat atau lambat nanti." Zhao Min berkata, "Apa?" Ye Chong menghibur, "Jangan khawatir. Jangan khawatir. Kami akan menemukan solusi begitu kami memasuki lembah serangga, dan kami tidak akan membiarkanmu mati." Zhao Min menyeka air matanya. "Lembah serangga sangat berbahaya. Apakah kamu yakin?" "Sejujurnya, ketika aku membantumu menyembuhkan cacing emas Gu, aku juga menderita serangan balik, dan sekarang semua basis kultivasiku telah menghilang. Pergi ke lembah cacing memang akan berbahaya," kata Ye Chong. Zhao Min sangat terkejut. "Apa, racun Gu ini sangat kuat?" Segera, dia menyadari. "Tidak, bukankah kamu baru saja memberiku beberapa suntikan? Mengapa kamu kembali untuk menggigitmu?" Old Ye Chong tersipu, menyentuh hidungnya, dan buru-buru berkata, "Oh, bukan karena racunnya terlalu kuat dengan jarum perak, saya telah direkrut." Zhao Min menyeka dagunya. Lagi, jika ada pikiran, Ye Chong bergegas mengalihkan topik, "Jangan khawatir, ayo bersiap-siap dan pergi ke lembah serangga.
kita pasti akan menemukan penawarnya di sana. Zhao Min berkata dengan cemas, namun, basis kultivasimu sudah hilang sekarang. Ayo pergi ke lembah serangga untuk menemukan penawarnya, Gu. Bukankah itu terlalu berbahaya? Ye Chong tersenyum dan berkata, meskipun berbahaya, masih ada kemungkinan berhasil. Haruskah kamu pergi atau tidak? Zhao Min bukan tipe pemalu dan gadis pengecut. Dia mendengus. Seseorang berkata, pergi? Pergi? Siapa yang takut pada siapa? Pada sore hari, keduanya mengemasi tas mereka dan berangkat dengan kereta berkecepatan tinggi ke perbatasan Tenggara Beihan. Tepi Tenggara liar, tempat tinggal beberapa klan dan suku kuno dan aneh. Jika ingin masuk ke lembah serangga hanya ada satu cara, yaitu harus mendaki Gunung Duanyang terlebih dahulu. Pegunungan Duanyang yang luas membentang ribuan mil dan tidak dapat diakses. Di kaki Gunung Duanyang, ada sebuah kabupaten kecil bernama Kabupaten Duanyang. Setelah turun dari rel berkecepatan tinggi, butuh waktu 1 jam untuk berkendara ke Kabupaten Duanyang. Setelah tiba di Kabupaten Duanyang, dibutuhkan 2 jam perjalanan dengan bus untuk mencapai desa kecil di kaki Gunung Duanyang. Itu adalah tempat terdekat dengan Gunung Duanyang, dan Ye Chong dan yang lainnya akan pergi ke sana untuk beristirahat malam ini. Bas bergelombang itu terhuyung-huyung menyusuri jalan pedesaan menuju desa di kaki Gunung Duanyang. Mobil itu penuh dengan penduduk desa di dekat kaki gunung. Banyak orang membawa hewan ternak seperti ayam, bebek, angsa, del, dan hewan ternak ini juga cukup terpukul, dan terus mengeluarkan kotorannya. Ada bau binatang di dalam mobil. Zhao Min sudah tidak nyaman, dan mobilnya bergetar sangat parah, dan udaranya sangat menjijikkan sehingga dia muntah beberapa kali di sepanjang jalan. Ye Chong bahkan berpikir bahwa jika dia muntah beberapa kali lagi, dia bahkan bisa memuntahkan serangga itu. Kecuali Zhao Min, sebagian besar penduduk setempat terbiasa dengan gundukan bas. Seorang wanita tua dengan gigi tanggal di samping Ye Chong memandang Zhao Min sambil tersenyum. Dia memiliki kulit gelap di seluruh wajahnya, syal sutra melilit kepalanya, dan hiasan kepala suku yang unik. Ini, makan, kamu makan. Dengan aksen lokal yang kuat, wanita tua itu menyerahkan benda seperti bola nasi hitam kepada Zhao Min. Makan, makan, dan kamu akan baik-baik saja. Zhao Min menelan, tidak peduli kotor atau peduli apakah itu beracun atau tidak, dia lebih baik mati daripada hidup sekarang. Dia mendengar bahwa memakannya akan membuatnya merasa lebih baik, jadi dia memakannya dalam 3 atau 2 gigitan. Setelah memakannya, Zhao Min segera merasa jauh lebih baik, dan menatap wanita tua itu dengan heran. Terima kasih nenek, sangat enak, saya tidak merasa pusing sekarang. Dan saya tidak ingin muntah lagi. Jenis apa hal ajaib apakah ini? Wanita tua itu berkata, ini adalah spesialisasi kami dalam mengobati mabuk perjalanan. Ini terbuat dari kotoran tikus dan kelelawar. Senyum Zhao Min membeku di wajahnya sedetik yang lalu, dan dia hampir muntah lagi. Ye Chong menutup mulutnya dan hampir tertawa terbahak-bahak. Wanita tua itu bertanya, untuk apa kalian di sini? Apakah kalian di sini untuk jalan-jalan? Zhao Min bersenandung canggung, oh, kalian berdua, kalian benar-benar memiliki visi. Tempat kami adalah tempat yang bagus untuk bepergian. Bagian selatan Gunung Duanyang sangat menarik. Setiap tahun, banyak orang datang ke tempat kami untuk bermain, kata wanita tua itu. Ye Chong memandangi muatan mobil orang, dan berpikir, selain mereka berdua, di mana ada orang lain? Dan di tempat seperti itu dengan transportasi yang tidak nyaman, siapa yang akan percaya bahwa seseorang akan kembali untuk bermain dengan sengaja? Di antara orang-orang pekerja yang luas dan sederhana di Tiongkok, sangat jarang melihat seseorang yang bisa menyombongkan diri seperti wanita tua. Ye Chong berpikir lucu di dalam hatinya, nenek, sejujurnya, kami di sini secara resmi. Ye Chong berkata dengan sungguh-sungguh, ku dengar ada hutan teh alami di selatan Gunung Duanyang, dan kami mengumpulkan teh untuk negara perjalanan. Jika hutan teh di sini bagus,
Sangat mungkin untuk membangunnya menjadi kebun teh yang besar, dan kemudian teh kami dapat dijual ke seluruh negeri, dan orang-orang di desa kami juga dapat menghasilkan banyak uang. Meskipun wanita tua itu tidak mengerti, dia sangat senang ketika mendengar bahwa dia bisa menghasilkan banyak uang. Hanya ada 2 gigi tersisa di mulutnya, dan ketika dia tersenyum, wajahnya penuh kerutan, dan kerutan menyembunyikan rasa panen yang baik. Ye Chong berpikir sendiri, tepat pada waktunya untuk bertanya tentang situasi Duan Yangsan. Ngomong-ngomong, wanita tua, ada apa di balik Gunung Yangsan ini? Dengan segala jenis serangga beracun ada suku yang sangat misterius, dan konon orang-orang di suku itu akan mengusir serangga beracun untuk mencelakai orang. Kata wanita tua itu, 2 jam kemudian, mobil akhirnya tiba di stasiun. Semua orang lega dan keluar dari bus dengan cara yang ramai. Wanita tua itu sendirian, membawa tiang besar, dan di dalam tiang itu ada beberapa barang kebutuhan sehari-hari, makanan dan barang-barang lain yang dibelinya saat pergi ke pasar kali ini. Transportasi di sini tidak nyaman, dan begitu Anda pergi ke pasar, Anda biasanya membeli cukup barang untuk sebulan. Ye Chong melihat wanita tua itu bekerja keras sendirian, dan tubuhnya yang sudah lemah hampir roboh di bawah tiang yang berat. Pinggang wanita tua itu hampir tertekuk 90 derajat. Ye Chong mengambil tiang dan berkata, "Aku akan datang, wanita tua, aku akan membantumu." Setelah itu, keduanya mengikuti wanita tua itu ke sebuah desa. Meskipun Ye Chong tidak memiliki basis kultivasi, tetapi tubuh Dewa Naga lebih kuat dari orang normal. Meskipun tiang pundaknya berat, itu bukan masalah besar. Sepanjang jalan, mereka berbicara dengan wanita tua itu sebentar, dan baru kemudian mereka menyadari bahwa wanita tua itu sekarang sendirian, menjalani kehidupan yang sepi. Tidak heran dia harus keluar untuk membeli barang secara langsung. Wanita tua itu dulunya memiliki kerabat, tetapi beberapa tahun yang lalu, putranya membawa istri dan cucunya ke Gunung Duanyang dan tidak pernah kembali. Wanita tua itu berkata bahwa mereka pasti telah pergi ke belakang Gunung Duanyang. Jika tidak, tidak mungkin untuk tidak kembali. Mereka bertiga berjalan sekitar 20 menit dan akhirnya sampai di rumah wanita tua itu. Ini adalah desa yang sangat biasa, terbelakang, sederhana, dan bobrok di mana-mana. Ada beberapa rumah jerami di halaman besar rumah wanita tua itu. Ada beberapa ayam dan bebek di halaman, dan seekor anjing hitam tua, merangkak di tanah, tidak menanggapi orang, menjatuhkan telinganya, dan tampak seperti sedang sekarat. Wanita tua itu membungkuk, dan meminta Ye Chong untuk meletakkan tiang di pintu. Adik, duduk dulu, aku akan merebus air panas untuk kamu minum." Kemudian, wanita tua itu pergi ke dapur untuk menyalakan api, dan mengambil air ke dalam panci besi dengan setengah sendok pecah, air mulai mendidih. Zhao Min menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Meskipun tempat ini sangat sederhana, udara di sini sangat bagus, aku sudah lama tidak menghirup udara segar seperti itu." Zhao Min benar, Ye Chong juga bisa merasakannya. Semakin dekat Anda ke Gunung Duanyang, semakin segar udaranya. Tampaknya Gunung Duanyang pastilah tempat yang sulit dijangkau dan belum tercemar beton bertulang. Setelah beberapa saat, wanita tua itu membawakan 2 mangkuk kotor berisi air panas untuk mereka minum. Zhao Min berterima kasih kepada wanita tua itu, dia memang haus, mengambil mangkuk, dan menyesapnya. Ye Chong ingin mengingatkan Zhao Min untuk minum perlahan, itu air panas. Saya melihat Zhao Min memuntahkan air di mulutnya dengan mendengus, dan kemudian memuntahkan seteguk darah lagi. Wanita tua itu terkejut, "Oh, ada apa dengan nona muda ini? Mengapa kamu muntah darah setelah minum air liur?" Ye Chong tahu bahwa ini adalah serangan serangga emas, dia mengeluarkan tisu, menyeka mulut Zhao Min, dan kemudian dia menepuk punggung Zhao Min. "Apakah kamu baik-baik saja?" Zhao Min menggelengkan kepalanya, terlihat sedikit lelah. Di tanah, di mulut penuh darah yang dimuntahkan Zhao Min, sebenarnya ada 2 serangga emas kecil.
Serangga emas kecil itu disemprotkan ke tanah, dan ketika mengenai udara, ia mengeluarkan sedikit suara, dan kemudian berubah menjadi tumpukan bubuk putih. Wanita tua itu kebetulan melihat pemandangan ini, dan berkata dengan heran, "Ini, adik perempuan ini, mungkinkah dia terkena cacing emas Gu?" Hati Ye Chong tergerak. "Kenapa, wanita tua? Apakah kamu tahu cacing emas Gu? Kami berdua diracuni oleh Gu. Apakah kamu tahu cara untuk menyembuhkannya?" Oh, wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya seorang wanita tua, bagaimana aku bisa begitu kuat, tapi Nona Azu seharusnya bisa menyembuhkan racun itu." Nona Azu, kemudian, wanita tua itu berbicara tentang kejadian yang lalu. Beberapa tahun yang lalu, seorang gadis yang melarikan diri datang ke desa. Saat gadis itu pertama kali tiba, dia juga terluka parah dan muntah darah, yang sama dengan gejala yang dialami Zhao Min. Tapi kemudian, gadis itu menyembuhkan dirinya sendiri. Kemudian gadis itu tinggal di desa. Setelah itu, wanita tua itu secara bertahap mengetahui bahwa gadis ini bernama Ah Zu, dan dia mungkin dulunya adalah seorang dukun yang hebat. Racun Gu dalam dirinya disebut Golden Bug Gu. Itu sebabnya wanita tua itu tahu jenis racun apa yang dimiliki Zhao Min. Berbicara tentang ini, wanita tua itu menghela nafas. Azu adalah gadis yang baik. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, saya dapat mengatakan bahwa dia pasti telah mengalami banyak bencana sebelumnya. Di mana Azu ini sekarang? Tanya Ye Chong. Dia tinggal sendirian di selatan desa. Tapi dia memiliki watak yang aneh. Dia bisa membantu menyembuhkan siapapun dari kami yang sakit. Dia hanyalah peri kami. Tapi, wanita tua itu ragu-ragu, bersambung.